Selamat siang. Hari ini kita mulai kuliah perdana. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja yang akan Anda dapatkan dalam perkuliahan ini, yaitu mendapatkan informasi dulu kuliah perdana seperti apa ya. Nama mata kuliah Fisika Mekanika Panas. Kode mata kuliahnya NJ 60005. Semester Gasal 2020/2021. Jumlah SKS 3 SKS. Dosen pengampu saya sendiri, Widya Nursianto. Saya alumni Fisika Universitas Indonesia mulai dari S1 sampai S3. Nama alamat email widyanursianto@gmail.com, dan nomor HP adalah 081591202220. Hari ini kita akan bahas tentang RPS atau rencana pembelajaran semester dan bagaimana pembagian tugas kelompok, yaitu kita uraikan daftar-daftar anggota kelompoknya ya. Baik, kita lihat bahwa mekanika dan panas ini akan kita bahas 14 kali pertemuan ya, 7 pada saat menjelang UTS atau bahan UTS, sedangkan 7 berikutnya adalah untuk pembahasan materi ujian akhir semester atau UAS ya. Nah, Anda perhatikan pertemuan ke-7 mulai dari besaran satuan dan waktu. Besaran satuan ini diistilahkan sebagai pengukuran ya, itu dari Haliday-Resnick bab 1 dan bab 3. Pertemuan kedua, gerak sepanjang garis lurus dan gerak dalam 2 dan 3 dimensi ya. Yang pertama adalah 1 dimensi, yang kedua adalah 2 dan 3 dimensi. Dan selanjutnya ada hukum Newton, ada aplikasi. Yang keempat itu ada kuis bersama. Artinya apa? Kuis bersama adalah soalnya sama dengan kelas-kelas yang lain dan pembuat soal adalah tim dosen ya. Jadi biasanya kuis bersama ini dilakukan serentak ya. Jadi selama 30 menit sebelum pembahasan atau Anda bisa belajar materi waktu pertemuan keempat atau minggu keempat, Anda diberi kesempatan untuk menjawab kuis kurang lebih maksimum 2 soal selama 30 menit ya. Jadi materi kuis bersama ini adalah pembahasan pertemuan pertama sampai ketiga saja ya. Jadi materi kuis adalah materi sebelum pembahasan yang hari itu ya. Untuk 1 semester ini kuis bersama itu dilakukan 2 kali, yaitu 1 di UTS, 1 di UAS ya. Jadi kuis bersama selalu Anda perhatikan kapan dilakukan. Untuk UTS itu adalah minggu keempat ya. Selanjutnya
kita lihat untuk setelah UTS itu kuis bersamanya juga pada maju 1 minggu, yaitu pertemuan ke-11 ya, artinya Anda hanya mendapatkan materi cuman 2 kali pertemuan ya, 9 dan 10 itu diujikan dalam kuis bersama ya. Jadi untuk kuis hanya 2 kali ya, selama 1 semester itu apa saja yang akan menjadi patokan untuk menilai kemampuan Anda. Ada tugas nilainya 20%, kuis 20%, UTS 30, dan UAS 30. Jadi jumlahnya 100. Jadi misalnya kalau Anda mengumpulkan, ada tugas ini tugas kelompok dan tugas mandiri ya. Jadi tugas mandiri ini 11 ini setiap akhir pertemuan itu Anda mendapat latihan atau PR bab 1 nomor 8, 15, 24, 48, dan bab 3 nomor 1, 21, 38 ini adalah problem di setiap akhir bab ya. Bab 1 itu ada problemnya untuk PR itu nomor 8, 15, 24, 48. Nah, untuk berikutnya Anda akan diberi tugas secara kelompok ya. Nanti kita lihat di pembagian tugas kelompok. Jadi kita mulainya di minggu ketiga ya, nanti kita lihat tugas kelompoknya. Jadi tugas ini mencakup tugas kelompok dan tugas mandiri, nilainya 20% ya. Begitu untuk menilai kemampuan Anda di dalam belajar mekanika dan panas ini ya. Baik, selanjutnya kita lihat tentang buku acuan ya. Buku acuan yang kita pakai adalah yang nomor 1 ini, yaitu Halliday-Resnick dan Walker dengan judul Principles of Physics edisi ke-10, cetakan terbitan 2014 ya, cetakan ke-10. Nah, Anda bisa juga menggunakan buku yang lain, yaitu buku Physics for Scientists and Engineers edisi ke-7 karangannya Serve dengan penerbitan tahun 2010. Yang ketiga adalah Physics for Scientists and Engineers edisi keempat, Giancoli, diterbitkan 2008 ya. Yang keempat, Anda bisa menggunakan University Physics with Modern Physics edisi ke-13 karangan De Young ya, itu diterbitkan tahun 2014. Nah, ada buku satu lagi, e-book ya, e-booknya karangan almarhum alumni Fisika UI Pak Musadik Mesbah ya. Itu dia alumni S1 Fisika dan S2 S3-nya Fisika UI, S2 S3-nya dari Jerman ya. Anda bisa download di gramedia.com ini ya. Saya waktu pertama dulu ketemu dia setiap download 60.000 atau 65 gitu ya. Jadi ini bahasa Indonesia, yang lain bahasa Inggris. Silakan Anda pakai yang mana, tapi yang kita pakai pedoman atau
pakai buku acuan itu Halide Resnik ya. Baik, selanjutnya kita uraikan apa saja sih yang Anda harus capai dalam mengikuti mata kuliah mekanika panas ini. Nah, ada 6 bagian yang mendeskripsikan penilaian yang tadi, yaitu kuis 15%, tugas 5%, dan segala macam itu dimasukkan atau didetailkan di dalam capaian pembelajaran mata kuliah ya. CPMK ini ada 6, yaitu dibagi sub-subnya. CPMK 1 itu tentang besaran dan vektor, CPMK 2 itu tentang kinematika, ketiga dinamika statika, energi dan momentum, keempat gerak periodik dan gelombang mekanik, itu CPMK 5, dan yang terakhir CPMK 6 adalah panas. Jadi nanti itu Anda akan kemampuannya dikelompok-kelompokkan dalam 6 topik bahasan ini dengan rincian bobotnya seperti ini ya. Jadi tidak gelondongan, artinya UTS itu tadi kan disebut 30%, tapi kan UTS itu ada materi kinematika, ada materi dinamika ya, dan sebagainya. Nanti itu akan dikelompokkan mana yang Anda kuasai, itu tujuannya dikelompokkan seperti itu ya. Jadi Anda bisa baca sub-sub CPMK ini uraiannya seperti ini, dan mungkin juga sudah memahami dari penjelasan saya di sub CPMK di atas ini. Jadi ada 6 ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kelompok. Tugas kelompok ini, setiap kelompok ada 4 atau 6 ya, tapi tergantung dari jumlah mahasiswanya. Nanti ada tambahan, akan kita masukkan ke dalam kelompok yang sudah ada ya. Jadi kelompok ini dibagi dalam 10 kelompok ya, sesuai dengan pembagian topik-topiknya ya. Jadi kelompok 1 ini masuk ke dalam pertemuan ketiga, yaitu tanggal 29 September ya, yang akan membahas tentang hukum Newton, tentang gerak dan aplikasi hukum Newton. Jadi pada saat pertemuan ketiga kita akan bahas ini, maka kelompok 1 juga harus mengumpulkan tugasnya untuk menjadi bahan pemahaman lebih dalam lagi, karena ada aplikasi animasi yang dibuat oleh kelompok 1 ini bagi teman-teman yang lain ya. Jadi 10 kelompok ini akan menambah wacana atau pemahaman dari pembelajaran mekanika panas ya. Jadi ada 10 kelompok yang masing-masing sudah saya bagi dengan topik-topik yang harus dikerjakan oleh kelompok ya. Jadi Anda bisa lihat semua kelompok ini, apakah ada yang masih belum, nanti kita akan masukkan ke dalam kelompok yang sudah ada ini ya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 itu masing-masing terdiri dari 4 anggota ya. Selanjutnya kita lihat kelompok 6 sampai kelompok 8 itu masih 4, sedangkan kelompok 9 dan kelompok 10 itu masing-masing 6 untuk melengkapi semua mahasiswa mendapatkan kelompoknya ya. Jadi saya berusaha untuk mengkelompokkan satu kelompok itu kalau bisa
tidak ada yang dari bidang studi lain, kecuali kalau tidak dapat kelompoknya terpaksa juga digabung dengan bidang studi yang lain ya. Jadi ini ada 10 topik bahasan yang mendapatkan pemahaman lebih dari informasi animasi dari setiap kelompok ya. Baik, untuk kejelasan bagaimana apa yang akan dilakukan oleh kelompok, kita akan uraikan seperti ini ya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam tugas kelompok? Ya, pertama adalah mencari video animasi. Nah, bisa Anda cari atau Anda buat sendiri yang sesuai dengan topik bahasan atau topik tugas ya. Sebisa mungkin lebih dari 2 atau paling nggak minimal 2 juga sudah boleh ya. Dan sebisa mungkin sesuai dengan apa yang Anda geluti atau pendidikan apa yang akan Anda dalami ya. Bagaimana aplikasi dari mata kuliah fisika ini dalam bidang studi Anda ya. Ini yang pertama adalah tugasnya membuat atau mencari animasi yang menjelaskan tentang topik bahasan yang saat itu sedang kita bahas ya. Yang kedua yaitu setiap animasi kalau memang Anda dapatkan dari downloadan, maka sebisa mungkin Anda beri tambahan narasi bagaimana konsep kerja alat atau simulasi yang Anda dapatkan. Kecuali kalau Anda buat sendiri, yaitu bisa saja penjelasannya itu narasi. Yang penting setiap animasi Anda buat narasinya ya, yang bisa menjelaskan bahwa itu cocok dengan pokok bahasan yang Anda dapatkan tugasnya ya, menjelaskan topik bahasan ya. Jadi 2 ini penting. Nah, yang ketiga sebetulnya tugas kelompok ini untuk tahun sebelum pandemi itu setiap kelompok sebelum mata kuliah berjalan itu mempresentasikan topik bahasan yang dia presentasikan itu untuk mengawali membuka wawasan bahwa ini loh kira-kira yang akan kita bahas nanti. Jadi paling tidak kelompok ini sudah belajar lebih dulu ya, sehingga untuk nanti bisa tanya jawab kelompok ini ya kelihatan paling bisa siap ya. Yang lain kemungkinan bisa mengikutinya ya. Jadi pada saat pandemi ini presentasi tidak bisa dilakukan, maka tetap Anda dimasukkan ke dalam materi itu ya, tapi hanya melengkapi ya. Setelah kita bahas atau belajar tentang topik itu, Anda melengkapinya dengan contoh animasinya ya, seperti itu. Jadi untuk melihat kekompakan atau pembagian tugasnya bisa kita lihat, maka kalau misalnya 4 orang dalam kelompok, 2 orang yang bertugas mencari animasi atau membuat animasinya, yang 2 orang harus bisa memberi penjelasan narasi tentang apa yang ditemukan oleh anggota yang lain, sehingga memang semua mendapatkan tugas untuk berkontribusi dalam kelompok ini ya. Jadi itu yang kita maksud bagaimana Anda belajar itu selain individu juga bagaimana sih Anda bisa
membuat suatu koordinasi dalam kelompok, sehingga nanti dalam kehidupan berikutnya kemungkinan Anda pasti akan bertemu dengan orang-orang lain, ya. Artinya harus bisa bekerja bersama dengan orang lain. Itu tujuannya, ya. Jadi apa yang harus dilakukan seperti itu, ya. Jadi kalau Anda ingin seperti apa, ya, kira-kira misalnya, ya, animasinya seperti ini, ya. Jadi contoh video animasi yaitu ketika Anda belajar tentang energi misalnya, ya. Energi itu berasal dari tiupan angin, ya. Tiupan angin, maka Anda bisa aplikasikan bahwa ada kincir angin yang digunakan sebagai kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip mekanika, ya. Ini salah satunya seperti itu. Yang kedua, bagaimana prinsip mekanika energi kinetik dan energi potensial berlangsung, yaitu ketika Anda bisa menampilkan roller coaster, ya. Roller coaster, Anda bisa menjelaskan bahwa kapan dia memiliki energi potensial, kapan dia mendapatkan energi kinetik, ya. Nah, sekarang juga bisa Anda aplikasikan ketika belajar tentang pegas atau per di dalam otomotif. Kemungkinan animasi seperti inilah yang Anda bisa jelaskan bagaimana sih prinsip kerja dari pegas itu, sehingga kenapa digunakan sebagai stabilisator kendaraan bermotor, ya. Demikian kurang lebih yang harus Anda siapkan selama pertemuan 14 kali. Walaupun dengan PJJ, Anda tidak boleh meremehkan bahwa tugas belajar itu adalah bagaimana Anda mengisi ilmu walaupun tidak tatap muka, Anda bisa lakukan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pertemuan kita perkuliahan PJJ itu, ya, kita lakukan via Mas UI, ya. Kita tampilkan seperti ini kondisinya, ya. Jadi Anda bisa masuk ke Mas, nanti Anda buka kelas yang Anda ikuti, ya. Karena ini mekanika, ya cari mekanika yang sepertinya warnanya itu kuning atau apa, ya, lupa saya. Jadi pokoknya klik aja yang mekanika yang Anda bisa klik, yang bisa ketemu dengan gambar saya seperti ini di tengah, ya. Ada 14 pertemuan yang tadi sudah kita jelaskan, 7 di UTS dan 7 di UAS. Nah, setiap Anda masuk dalam pertemuan itu, apa saja sih isi dari pertemuan setiap pekannya itu, ya. Jadi di sana tersedia label berapa, yaitu pertama diawali dengan materi kuliah, itu diuraikan apa sih yang akan kita bahas, ya. Yang kedua, memang ini untuk minggu ke-3, ya. Jadi di situ Anda diberi ruang untuk mengumpulkan tugas. Jadi di situ sebetulnya ada judulnya, jadi pengalaman pembelajaran, ya. Pengalaman pembelajaran itu artinya Anda bisa mengalami dalam pembelajaran itu melakukan sesuatu, yaitu mengumpulkan tugas kelompok, ya. Yang ketiga, Anda bisa melihat saya merekam video pembelajaran. Jadi apa yang saya berikan di dalam PPT itu saya jelaskan
yang saya rekam dan saya masukkan ke YouTube. Jadi link YouTube ini Anda bisa memperhatikan saya bagaimana menjelaskan PPT-nya ya. Namun selain itu saya juga kirimkan PPT-nya, jadi Anda mendapatkan PPT dari saya, tapi bisa Anda lihat di dalam video pembelajarannya, sehingga apa yang saya maksud di dalam PPT ini saya jelaskan di line YouTube ini ya. Sama seperti kita kalau kuliah di tatap muka itu saya menjelaskan PPT ini, tapi sebagai pengganti saya buatkan videonya ya. Nah, kalau masih ingin mendalami atau belum memahami, bisa Anda tanya jawab sama teman lain, atau dengan saya bisa jawab nanti kalau memang belum ada yang bisa jawab ya. Jadi di sini ada diskusi kuliah atau forum diskusi bagaimana kelas ini bisa satu tujuan, sudah mengerti semua ya. Yang lainnya adalah daftar hadir. Artinya kalau Anda dianggap mengikuti perkuliahan, maka Anda mengisi daftar hadir. Saya mohon Anda sebelum lupa, jadi ketika masuk langsung aja masuk ke dalam daftar hadir, kirim file identitas, KTP atau kartu tanda mahasiswa atau SIM, terserah Anda yang mana yang ingin Anda kirimkan. Yang penting Anda mengawalinya dengan oh saya sudah hadir. Yang lain ini bisa Anda lakukan kapan saja ya. Anda bisa belajar sendiri kapan saja, tapi supaya Anda dianggap hadir dalam kuliah, yang pertama kali masuk dalam perkuliahan itu isilah daftar hadir dulu ya, supaya nggak lupa, itu maksudnya ya. Yang terakhir itu Anda memasukkan atau mengupload tugas mandiri atau PR. Jadi setiap perkuliahan ini di terakhir itu ada tugas mandiri ya, misalnya bab 1 nomor berapa tadi problemnya, dan bab 2 nomor berapa, bab 3 ya, 1 dan 3 kalau yang pertama ini, nanti yang kedua itu bab 2 dan bab 4. Jadi tugas mandiri saya taruh di belakang paling bawah ya, sehingga diawali dengan menyantumkan tugas-tugas yang Anda kerjakan tadi. Minggu depannya Anda masukkan ke pembahasan yang sama dengan tugasnya ya. Jadi kalau ini pertemuan 1 ya, nanti pengumpulan tugasnya di pertemuan 1, untuk pertemuan 2 untuk pengumpulan tugas yang kedua, demikian ya. Jadi inilah yang kita akan lakukan selama 1 semester, sehingga tidak ada kesulitan buat semua yang ingin mendalami. Dan saya berpesan, Anda tidak perlu malu-malu kalau memang saya salah, harus ditegur ya. Jangan sampai merasa minder, loh Pak Widya kan sudah belajar dengan mengikuti pendidikan sampai S3. Loh, untuk orang yang sudah menempuh duluan belum tentu itu orang yang benar terus ya. Jadi Anda harus boleh menegur saya kalau memang saya salah ya. Namanya kita belajar itu kan mencari kebenaran yang sama ya. Jadi jangan sampai merasa oh saya membohongin Anda dalam proses pembelajaran. Tidak seperti itu. Anda boleh menegur yang salah. Jadi kita dalam diskusi pun jangan mengotot bahwa saya yang paling benar ya. Jadi kita harus kepala dingin dalam seperti membuat kita sudah sepaham
untuk mencari sebuah kebenaran dalam pembelajaran ini ya. Itu adalah hal yang senantiasa kita harus lakukan dalam proses kehidupan sepanjang hidup kita ya. Jadi hari ini pembahasan awal kita cukupkan di sini, dan kita akan lanjutkan dalam pertemuan untuk membahas bab 1 dan bab 3. Terima kasih, selamat mengikuti perkuliahan.